Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifa Adistia Jawahiritsani dengan NIM 1105620049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori matematika Dines, yaitu Zoltan Paul Dines, untuk memenuhi tugas matematika anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Erifa Syamsiatin, SPD, MPD. Baik, yang pertama adalah latar belakang tokoh. Zoltan Paul Dines lahir di Budapest, Hungaria tahun 1916. Beliau pindah ke Inggris saat usianya 16 tahun. Kemudian beliau memulai sekolahnya di Darlington Hall School dan lulus pada tahun 1934. Kemudian mulai memasuki perkuliahannya di University of London dan mendapat gelar bachelor pada tahun 1937 dan gelar PhD-nya di tahun 1939 di universitas yang sama. Lalu beliau mengembangkan bidang baru dalam psikotematik, yaitu psikologi pembelajaran matematika, dan menjadi direktur Center de Research and Psychomathematique di University de Sherbrooke, tepatnya di Quebec, Kanada selama 7 tahun. Kemudian di tahun 1964, beliau mendirikan International Study Group for Mathematical Learning atau disingkat ISGML. Lalu kemudian tahun 1978 sampai 1980 menjadi konsultan matematik di Italia, Jerman, Hungaria, New Guinea, dan Amerika. Lalu di tahun 1990 sampai 1997 menjadi salah satu staf pengajar di University of Sussex dan menjadi profesor sejak tahun 2008 hingga masa pensiunnya. Nah, setelah pensiun, beliau mengajar paruh waktu di Department of Education di Universitas Acadia. Dines memusatkan perhatiannya kepada anak-anak mengenai pengajaran matematika. Nah, di sini Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Nah, dari sini artinya Dines mengemukakan bahwa tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek di sekitar dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Maka dari itu, teori Dines sangat unik karena pembelajaran matematika dapat diajarkan pada anak usia dini dengan menggunakan cara bermain, bercerita, dan juga menari-nari. Nah, kemudian di sini ada 6 teori tahapan yang berurutan dalam belajar matematika menurut Dines. Yang pertama ada permainan bebas atau free play. Pada tahap ini, anak dibebaskan dan tidak berstruktur serta tidak diarahkan dalam bermain. Anak diberi kebebasan untuk mengatur benda. Dalam tahap ini, anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang akan dipelajari. Kemudian ada permainan yang menggunakan aturan atau games. Dalam permainan yang disertai aturan, anak sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Melalui permainan ini, anak diajak untuk mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika. Makin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep, akan semakin jelas konsep yang dipahami anak, karena akan memperoleh hal-hal yang bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajarinya. Lalu ada permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Di sini anak mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan. Nah, untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat ini, pendidik perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk atau objek permainan lain. Kemudian ada permainan representasi atau representation. Di sini tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Anak-anak menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Kemudian setelah berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya, anak-anak akan memperoleh sifat-sifat abstrak. Tahap selanjutnya adalah permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Nah,
Permainan di sini termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Kemudian yang terakhir ada permainan dengan formalisasi atau formalization. Dalam tahap ini, anak-anak dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep, kemudian nanti merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh, nanti dari aksioma akan menjadi teorema, lalu menjadikannya bukti dari konsep matematika. Lalu di sini ada media untuk penerapan teori pembelajaran dari teori Dines. Nah, Zoltan Paul Dines membuat dan mendesain sebuah permainan yang disebut base 10 blocks atau Dines blocks, atau dikenal juga dengan multi-base arithmetic blocks. Nah, base 10 blocks ini merupakan permainan manipulatif yang mempelajari konsep matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, bilangan, tempat nilai, atau berhitung. Nah, base 10 blocks di sini terbuat dari bahan padat seperti plastik atau kayu. Base 10 blocks tersedia dalam 4 ukuran untuk menunjukkan nilai tempat masing-masing. Unit yang berwarna kuning berisi 1 balok untuk menunjukkan tempat satuan. Rod yang berwarna hijau berbentuk balok panjang berisi 10 balok menunjukkan tempat puluhan. Flat yang berbentuk balok berisi 100 balok menunjukkan ratusan. Flat ini yang warna biru. Kemudian cube yang berwarna merah berisi 1000 balok berbentuk kubus untuk menunjukkan ribuan. Lalu media yang lain ada blok logic, juga stick es krim. Selanjutnya yuk masuk ke penerapan teori Dines dengan media stick es krim. Yang pertama, ada free play. Di sini anak bebas berinteraksi dan tidak terikat aturan dengan stick es krim. Anak dibiarkan untuk mengenal dan mencoba membuat media untuk dibuat apa saja lalu dihancurkan kembali seperti trial dan error. Kemudian di tahap 2, games, anak mulai bermain dengan peraturan. Pendidik dapat membuat permainan peraturan dengan stick es krim seperti mencari warna yang sama atau mencari stick es krim yang lebih pendek atau lebih panjang, atau juga stick es krim yang halus atau lebih kasar. Lalu pada tahap ketiga, searching for commonalities, anak bermain dengan mencari kesamaan media pada bentuk benda-benda di sekitarnya. Anak dapat mencari bentuk benda seperti stick es krim, yaitu papan dan penggaris. Kemudian anak dapat mendiskusikan dengan pendidik kesamaan serta perbedaan mengenai sifat-sifat dari kedua benda tersebut. Masuk ke stage 4 yaitu representation. Tahap ini mulai memasuki permainan abstrak. Pendidik dapat merepresentasikan permainan yaitu media stick es krim ke dalam diagram seperti diagram panah, diagram table, atau sistem koordinat. Nah, dari stick es krim ini pendidik dapat membuat diagram seperti diagram batang dengan menggambar serta menyusun stick es krim menjadi satu. Lalu masuk ke tahap 5, symbolization. Pada tahap ini pendidik mulai mengenalkan anak dengan simbol-simbol matematika. Simbol di sini bisa berupa angka, uang, ataupun dadu. Di sini anak mulai memahami stick es krim yang disebutnya 1 dengan angka 1 pada angka, 1 pada uang kertas, serta 1 pada bilangan, 1 pada dadu. Masuk ke tahap terakhir yaitu formalization. Pada tahap ini anak memahami bahwa aksioma yaitu pernyataan bahwa stick es krim tersebut ada 10 dapat menjadi teorema, yaitu pernyataan bahwa stick es krim ada 10 dengan menambahkan stick es krim tersebut melalui penjumlahan. Dari penjumlahan tersebut dapat dibuktikan bahwa stick es krim menjadi 10 dengan menambahkan 1 stick es krim lainnya. Nah, segitu presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.